Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita belajar matematika bersama Pak Noval ya. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian matriks dengan matriks. Nah, sebelumnya itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Nah, bagaimana nih operasi hitung pada matriks, yaitu perkalian matriks dengan matriks? Maka dari itu kita memerlukan atau melibatkan minimal 2 buah matriks ya. Jadi dalam perkalian matriks dengan matriks itu minimal melibatkan 2 buah matriks. Jadi bisa lebih, bisa 3 matriks, 4 matriks dan selanjutnya. Nah, sebelum kita ke teknis dalam perkalian matriks dengan matriks, coba kalian perhatikan Bapak ya. Nah, misal nih ya, ada matriks A dikali dengan matriks B. Nah, menghasilkan kan, misal hasil perkaliannya itu sebenarnya bebas nih. Karena ini kita matriks unsur-unsur matriksnya itu kita tidak tulis ya. Nah, hanya simbol dari sebuah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, hasil perkaliannya itu misalkan disimbolkan matriks C. Nih, kalian nih ya, kadang kebingungan, Pak, ini matriks, hasil matriksnya dikasih nama enggak atau apa namanya? Sebenarnya tidak usah juga, tidak apa-apa, tapi kan di sini hasil perkaliannya kita nggak tahu nih unsur-unsur elemennya ya. Nah, kita simbolkan saja matriks itu adalah C. Nah, jadi hasil perkalian matriks A kali matriks B itu adalah matriks C. Nah, pada perkalian matriks ini ada syaratnya nih. Nah, matriks itu kan ingat ya, mempunyai ordo. Misal matriks A ini ordonya 1 kali 2 dikali dengan matriks B nya 2 kali 2. Nah, ini bisa dioperasikan. Kenapa? Perhatikan ordonya. Ini ordonya 1 kali 2 dan ini 2 kali 2. Perhatikan, ini kan baris kali kolom ya. Ini kan baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, perhatikan dalam perkalian matriks ada syaratnya nih. Banyaknya kolom pada matriks A atau matriks pertama itu harus sama dengan banyak baris matriks yang kedua atau pengalinya. Nah, ini kan sama nih, sama. Itu bisa dioperasikan kedua matriks ini. Nah, hasil matriksnya berordo yang sisanya nih, si ini 1 dan 2, berarti hasil matriksnya berordo 1 kali 2 gitu ya. Ininya ya. Nah ya, sebentar, harusnya luar aja. Nah, oke. Nah, jadi sehingga jika ada matriks P misal ya, ordonya M kali N, Bapak punya, dikali matriks Q. Nah, syaratnya kan tadi apa? Banyaknya kolom pada matriks pertama atau sebelah kiri harus sama dengan banyaknya baris matriks yang ke sebelah kanan atau matriks yang ke pengalinya. Berarti ini harus banyaknya baris sebanyak N dikali, ini bebas, misalkan dikali Z misalkan gitu ya. Nah, sehingga Bapak kasih warna lagi ya untuk ordo nih, ordonya. Nah, sehingga hasil perkaliannya menghasilkan matriks, misalkan matriksnya R gitu ya. Matriks R berordo apa? Berordo M kali Z. Ini kan sama. Berarti ordo hasil matriksnya itu adalah M kali Z. Nah, gitu ya. Bapak kasih warna oranye. Nah, oranye. Nah, gitu ya. Nah, itulah syarat dari pengoperasian atau operasi hitung perkalian matriks dengan matriks. Nah, kemudian ada sifat-sifat perkalian matriks. Ada sifat-sifat yang kalian seperti aja. Misal ya. Misal atau contoh ya.
Bapak punya matriks A berordo 2 kali 1 dikali matriks B berordo 1 kali 2. Hasilnya matriks C berordo, ya perhatikan. Ini banyaknya kolom matriks A 1, banyaknya baris kolom B 1. Nah, ini sama. Sehingga menghasilkan matriksnya, hasil matriksnya adalah ini 2, barisnya ini kolomnya 2, berarti 2 kali 2. Oke, yang pertama. Misal yang kedua sama matriksnya AB nih ya, tapi ditukar matriks B dulu nih. Matriks B ordernya apa? 1 kali 2 dikali matriks A. Matriks A ordernya berapa? 2 kali 1. Sehingga menghasilkan matriks, misalkan matriksnya namanya C ya. Nah, lihat. Ini banyaknya kolom 2, ini banyaknya baris 2, sehingga bisa dioperasikan dalam perkalian matriks ya. Ini sama karena syaratnya memenuhi. Oke. Nah, sehingga menghasilkan apa? Matriks C yang berordo 1 kali 1. Loh, kok beda ya? Padahal matriksnya sama-sama AB. AB juga ya, dengan ordonya sama nih kan. Matriks A ordo 2 kali 1, ini 2 kali 1, B 1 kali 2, ini juga matriksnya B 1 kali 2. Tapi kok hasilnya beda? Nah, maka dari itu pada perkalian matriks dengan matriks itu mempunyai sifat ya. Sifat perkalian matriks, perkalian antar matriks gitu ya. Sama aja sih istilahnya, matriks dengan matriks atau antar matriks ya. Yang pertama ya, perkalian matriks itu misalkan ada matriks A dikali matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali A. Karena kenapa? Buktinya mana? Ini buktinya tidak sama dengan, ya enggak? Nah, yang kedua, jika ada perkalian matriks lebih dari 2 matriks, misalkan ada A kali, jangan A deh ya, bosan. Misalkan P kali Q kali R misal gitu ya. Nah, ini dikerjakan hanya boleh berurutan ya. P kali Q hasilnya apa gitu ya. Misalkan hasilnya adalah Y. Nah, baru Y dikali R. Berurutan gitu ya. Atau Q kali R dulu nih. Hasilnya misalkan Z. Baru P kali Z, itu boleh. Tapi yang nggak boleh tuh karena P kali R loncat. Selang satu gitu. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Jadi hanya boleh yang pertama dikurungin ya. Misalkan P kali Q. Baru kali R. Atau P kali P kali Q kali R dulu nih, yang dikurungin dulu, baru kali P. Ini boleh. Tapi kalau yang loncat tadi gini nggak boleh. Oke, dan seterusnya ya. Untuk perkalian matriks misalkan ada 4 matriks, 5 matriks dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah pendahuluan atau pedoman kita dalam nanti mengerjakan perkalian matriks ya. Oke, kita masuk ke teknis bagaimana nih cara mengalihkan matriks dengan matriks. Ingat, dalam operasi hitung perkalian matriks dengan matriks tidak seperti pada penjumlahan pengurangan. Kalau pada penjumlahan pengurangan kan sangat mudah ya, tinggal menjumlahkan atau mengoperasikan unsur-unsur yang seletaknya. Namun pada perkalian matriks dengan matriks kita tidak boleh atau tidak bisa mengalihkan unsur-unsur yang seletaknya, bukan seperti itu. Caranya perkalian matriks dengan matriks itu adalah dengan cara baskom. Oh, apa itu baskom? Baskom. Apa itu? Baris kali kolom. Baskom gitu ya. Jadi agar mudah mengingatnya dan familiar ya. Jadi caranya baskom, baris kali kolom, bukan unsur-unsur seletaknya, bukan ya. Ini beda. Nah, maka dari itu misal ya, kita langsung ke contohnya aja ya. Misal atau contoh ya. Contoh, Bapak punya matriks A yaitu 1, 2. Nah, ini matriks baris ya berarti ya. 1, 2. Dan Bapak juga punya matriks B yaitu 1,
0, 2, 3 misalnya ya. Nah, berapa hasil perkalian matriks A kali matriks B? Matriks A kali matriks B. Ingat, kita lihat dulu ordonya, masing-masing ordonya. Yang pertama, matriks A, ordonya apa nih? Baris 1, kolom 2, berarti baris 1, kolom 2. Sorry. 1 kali 2. Kemudian matriks B, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti 2 kali 2. Nah, kalian yang lupa menentukan banyaknya ordo, silahkan buka video yang pertama ya, matriks yang pertama. Nah, sip. Nah, ini ordonya nih. 1 kali 2. Nah, sudah sama belum banyaknya kolom matriks A dengan banyaknya baris matriks B? Sama. Ini kan sama nih, sama-sama 2. Sehingga kita bisa operasikan kalinya, menghasilkan matriks. Misalkan matriksnya itu adalah matriks C. Hasil matriks C-nya hasil matriks C-nya berordo apa? 1 kali 2. Betul. Nah, sehingga kita bisa cari nih. Matriks A kan 1, 2 dikali 1, 0, 2, 3. Nah, ini akan menghasilkan matriksnya itu adalah baris 1, kolom 2, berarti seperti ini. Nah, kan seperti ini. Nah, ada sini dan sini, gitu ya. Oke. Berarti ada di sini dan sini. Nih, dah. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan baik-baik. Ini sedikit tricky ya. Perhatikan. Yang hijau ini adalah baris. Oh, sorry, kebesaran. Nah, ini. Nah, oke. Baris kali kolom. Yang kuning ini kolom. Nah, gitu ya. Nah, gimana Pak ngerjainnya? Namanya juga baris kali kolom. Berarti baris 12 kali 12. Metodenya adalah kali tambah. Udah dikali terus ditambah. Wah, gimana tuh? Oke, perhatikan ya. 1 kali 1. 1 kali 1. Ya, oke, sudah. Ya, kan hapus semua ya. Sudah ya. Oke. Hapus semua ini. Nah, kemudian ditambah ya 2 kali 2. Nah, berarti kan baris kali kolom. Baris pertama kali kolom 1 sudah. Pindah sekarang. Ini udah. Sekarang 1 kali 0. 1 kali 0 ditambah. Udah. Hapus dulu ya ini ya. Ditambah 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, gitu. Baris kali kolom. Baris kali kolom terus dijumlahin. Ya. Nah, berarti hasilnya 1 kali 1 1 tambah 2 kali 2 4. Terus 1 kali 0 0 tambah 2 kali 3 6. Sehingga hasilnya matriksnya 5 0 tambah 6 6. Berarti 5 6. Bener nggak nih? Barisnya 1, kolomnya 2. Bener. Ini matriksnya berordo 1 kali 2. Sorry. 1 kali 2. Misalkan ini matriksnya namanya matriks C. Berarti matriks C itu ordonya 1 kali 2. Gitu. Nah, mudah bukan? Oke ya. Coba kita contoh yang lainnya ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ya. Misal Bapak punya matriks P. Isinya 1, 2. Dan matriks Q. Isinya bentar. Isinya 1, 3 misalnya gitu ya. Berapa perkalian matriks P kali matriks Q? Nah, sebelumnya kita perhatikan ordonya dulu. Matriks P ordonya berapa nih? Barisnya 2, kolomnya 1. Ya enggak? Nah, matriks Q barisnya 1, kolomnya 2. Akan menghasilkan misal matriksnya itu R. Karena ini sudah sama, berarti bisa dikalikan dan menghasilkan matriksnya apa? Ya, ini 2, ini 2, berarti ordo 2 kali 2. Nah, tinggal sekarang P itu adalah 1, 2 dikali
sorry kebalik. Ini 1 2 dikali 1 3. Ingat, baris kali kolom. Baris ini yang berwarna hijau, kolom ini yang berwarna kuning. Nah ya, sehingga harus menghasilkan matriksnya itu order 2 kali 2, berarti sini. Nah, berarti ada 1 2 1 2 gitu ya. Kurang besar nih. Set. Set. Nah, di sini 1 2 1 2. Nah, ini kan barisnya 2, kolomnya 2. Nah, perhatikan, baris kali kolom, baris kali kolom. Oh, sorry. Ini 1, tetap barisnya warna hijau ya. Barisnya hijau, baris. Ini baris kurang kecil. Baris kali kolom. Nah, tetap kayak gini ya. Sorry, tadi bapak. Baris kali kolom. Sekarang barisnya 1 aja nih, ya udah baris 1 kali 1 kali 1. Ada lagi nggak ada, ya udah nggak usah jumlah. Kemudian baris 2 kolom 2, berarti di sini baris pertama kolom kedua, berarti 1 kali 3 berapa? 3. Kemudian baris kedua kolom ke 1, berarti baris kedua kolom 1 di sini ya. Nih, lingkarnya dihapus dulu lingkarnya. Wah, supaya stabilnya juga hilang. Nah, sekarang ini kan baris kedua nih, yang ini nih, yang ini baris kedua ya kan, kali kolom ke 1, berarti di sini. Terus baris kedua kolom kedua, berarti di sini. Baris kedua kolom 1, berarti 2 kali 1. Baris kedua kali kolom ketiga, berarti 2 kali 3. Nah, berarti hasilnya matriksnya itu adalah 1 3 2 6. Nah, begitu. Bener nggak ordernya 2 kali 2? Bener, ini berorder 2 kali 2. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Nomor 3. Kalau masih kurang paham ya, nomor 3 contoh yang ketiga. Misal Bapak punya matriks A nya adalah 1 2 3 4 dan matriks B nya adalah 1 1 2 2. Nah, berapa hasil matriks A kali matriks B? Perhatikan lagi, jangan lupa ordo matriks A berapa nih? 2 kali 2. Ordo matriks B juga 2 kali 2. Sehingga lihat, sama ya, banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Sehingga hasilnya misalkan matriks C, hasil ordonya adalah 2 kali 2. Nah, sekarang langsung kalikan. Misal 1 2 3 4 dikali matriks B nya 1 1 2 2. Nah, sama dengan, jangan lupa baskom, baris kali kolom, baris kali kolom. Oke, terus baris kali kolom gitu ya. Nah, sehingga hasil matriksnya harus 2 kali 2 nih, berarti 1 2 1 2. Nah, ini kan barisnya 2 ya, kolomnya juga 2, berarti sesuai ya. Nah, sekarang 1 kali 1, nah sini 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kurang panjang. Nah, kemudian hapus dulu ya biar nggak bingung. Kemudian lagi baris kali kolom, tadi kan baris pertama kali kolom pertama, sekarang baris pertama kali kolom kedua. Baris pertama kali kolom kedua, 1 kali 1 ditambah ini 2 kali 2 kali 2. Oke, kemudian baris pertama udah habis nih kali kolom kedua ya,
Sekarang baris kedua kali kolom pertama, baris kedua kali kolom pertama, hasilnya di sini. Berarti 3 kali 1 dulu, 3 kali 1, kemudian ditambah pelan-pelan ya, 4 kali 2, 4 kali 2. Sudah? Kemudian karena tadi baris kedua kali kolom 1 sudah, sekarang maju baris kedua kali kolom kedua. Berarti ini 3 kali 1, 3 kali 1 ditambah 4 kali 2, 4 kali 2. Jadi kali tambah ya, sama dengan, sudah operasikan. Ini hapus dulu ya, hapus dulu. Nah, operasikan 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, tambah 2 kali 2, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Betul, langsung ya 5. Atau terus dulu deh ya, 1 tambah 4 gitu ya. Terus ini 1 kali 1 1 tambah 4 juga ya. 3 kali 1 3 tambah 4 kali 2 8. 3 kali 1 3 tambah 4 kali 2 8. Tuh ya. Set. Sama dengan dijumlahin. 1 tambah 4 5. 5. Ini 11, ini 11. Berarti ini hasil perkaliannya. Ordernya berapa ini? 2 kali 2. Gitu. Oke. Sehingga cara baskom ini, baskom, misal ada matriks A yaitu A, B, C, D, matriks B nya adalah E, F, G, H. Perkalian matriksnya bagaimana? Perkalian matriks A kali matriks B. Lagi dan lagi jangan lupa lihat ordonya. Ini ordonya 2 kali 2. Ini ordonya juga 2 kali 2. Sehingga sudah sama, hasilnya matriks C 2 kali 2. Nah, kita kalikan matriks A B C D dikali E F G H itu sama dengan baris kali kolom. Jangan bosan ya, baris. Nah, ini baris kali kolom, terus baris kali kolom, udah. Terus lagi baris kali kolom, kemudian baris kali kolom ya, seperti itu. Ini hanya agar memudahkan aja pakai stabilo ya. Nah, sehingga ingat baris kali kolom berarti baris pertama dulu dikali kolom pertama, baris pertama kali kolom pertama, berarti A dikali E ditambah ya B dikali G. Nah, udah. Kemudian baris pertama kali kolom kedua, A dikali F ya ditambah B dikali H. Oke. Terus yang baris kedua nih kali kolom pertama, C dikali E ditambah D dikali G. Kemudian ya baris kedua dikali kolom kedua, C kali F ditambah D kali H. D kali H. Sehingga matriksnya ini kelewatan set. Nah, sehingga AE tambah BG, ininya AF tambah BH, ininya CE tambah DG, ini CF tambah DH. Nah, ini kalau pakai huruf-huruf. Oke, sangat mudah bukan? Kita lanjut ke contoh-contoh perkalian matriks yang lainnya ya. Nah, oke, contoh lagi nih ya. Misal nomor pertama ya, Bapak punya matriks B yaitu 687 dan matriks C yaitu 472. Nah, berapa hasil perkalian B, matriks B kali matriks C? Oke, jangan bosan-bosan, kita lihat dulu
kita analisa dulu ordonya nih. Apakah bisa nih dikalikan ketika berbeda kan banyaknya kolom baris banyaknya kolom matriks B dan banyaknya baris matriks C nya berbeda kan, berarti nggak usah kita kerjakan, berarti nggak usah dikalikan. Nah itu, jadi kita tetap harus perhatikan ordonya nih ya. Matriks B berordo apa nih? Barisnya 1, kolomnya barisnya 1, kolomnya 3. 1 2 3, berarti 1 kali 3. Oke. Kemudian matriks C barisnya ada berapa? 1 2 3, kolomnya hanya 1, berarti ordonya 3 kali 1. Nah, karena ini sama, banyaknya kolom matriks B sama dengan banyaknya baris matriks C, berarti ini bisa dikalikan. Hasilnya matriks berordo 1 kali 1. Oke, kita hitung ya. Berarti matriks B 6 8 7 dikali 4 7 2. Ingat, baskom, baris kali kolom. Baris kali kolom. Oke. Nah, ini sangat mudah. Berarti berordo 1 kali 1, berarti hanya 1 nih elemennya. Nah, tapi kita kerjakan dulu ya. Berarti 6 kali 4 ditambah, karena baris kali kolom ya, ini masih baris kali kolom, 8 kali 7 ditambah 7 kali 2. Nah, sehingga sama dengan yang ke bawah aja ya. 6 kali 4 24 ditambah 7 kali 8 kali 7 56 ditambah 7 kali 2 14, sehingga kita jumlahkan 24 tambah 56 itu berapa? 80. Ini 80 tambah 14 94, berarti hasil matriks ordo 1 kali 1-nya adalah 94. Ini matriks ordo berapa ini? 1 kali 1, barisnya 1, kolomnya 1. Ya udah tuh. Nah, ini contoh lain dari perkalian matriks. Mudah bukan? Oke, ke nomor 2. Kita nomor 2. Misal, ini Bapak ngambil dari modul ya. Misal ada perkalian matriks. Bapak punya matriks A-nya itu adalah 254 dan matriks B-nya 687. Berapa hasil matriks A kali matriks A kali matriks B? Berapa? Jangan bosan-bosan, lihat dulu ordonya. Matriks A berordo apa? Ordonya adalah barisnya 3, kolomnya 1, berarti 3 kali 1. Matriks B ordonya berapa? Barisnya 1, kolomnya 1 2 3, berarti 1 kali 3, baris kali kolom kan. Nah, sehingga bisa nggak? Bisa, karena ini sama dan menghasilkan nanti matriksnya itu adalah ordonya 3 kali 3, sehingga kita kerjakan. Matriks A 2 5 4 dikali matriks B 6 8 7. Nah, ini cukup panjang ya, karena matriks hasilnya adalah 3 kali 3, berarti besar nih ya, matriksnya 3 kali 3. Ingat, perkalian matriks itu adalah baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, itu. Terus baris kali kolom. Oke, kemudian baris kali kolom lagi. Baris ketiga kali kolom pertama kali kolom kedua kali kolom ketiga. Nah, oke ya. Sekarang baris pertama kali kolom pertama, berarti 2 kali 6. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya udah, beralih ke baris pertama kali kolom kedua. Berarti di sini baris pertama belum pindah ke bawah nih, masih baris pertama, tapi kolomnya geser kali kolom kedua, berarti 2 kali 8.
lagi masih baris pertama 2 dikali kolom ketiga tuh 7, berarti masih baris pertama tapi udah kolomnya ketiga, berarti di sini 2 kali 7. Udah selesai. Oke, nggak ada lagi kan. Ini gimana hapusnya nih? Oh, oke. Kita stabiloin lagi. Nah, gitu ya. Tadi kan 3 kali lah. Kemudian tadi udah baris pertama, pindah dong baris 2 yaitu 5. Gimana ya? Biar nanti ini 5. Nah, 5 kali berapa? Kali kolom pertama. 5 kali 6 berarti baris kedua kolom pertama, berarti sini 5 kali 6. Kemudian masih baris kedua kali kolomnya kedua, berarti di mana? Baris pertama kolom kedua di sini. Berarti 5 kali 8. Dan selanjutnya baris kedua kali kolom ketiga, berarti baris kedua masih baris kedua nih, kolomnya aja pindah, kolom ketiga geser, berarti ini 5 dikali 7. Udah habis, udah geser ke baris ketiga. Ini hapus dulu. Set. Nah, baris ketiga berapa? 4 di sini kali kolom pertama, berarti baris ketiga kolom pertama, berarti yang ini. Baris ketiga kolom ke 1, baris ketiga 4 kali 6. Kemudian baris ketiga kali kolom kedua, berarti 4 kali 8 dan seterusnya, ini 4 kali 7. 4 kali 7. Nah, hasilnya ya sudah, 2 kali 6 12, 2 kali 8 16, 2 kali 7 14, 5 kali 6 30, 5 kali 8 40, 5 kali 7 35, 4 kali 6 24, 4 kali 8 32, 4 kali 7 28. Nah, inilah hasil perkaliannya. Ordernya bener nggak nih? Bener dong, barisnya 3, kolomnya 3, berarti ini ordernya 3 kali 3. Berarti perkalian ini sudah benar. Jadi seperti itu ya. Mungkin caranya panjang dan perlu kehati-hatian, perlu ketelitian, kesabaran ya dalam mengerjakan perkalian matriks ini. Yang penting dan utama adalah lihat syaratnya dulu, jangan sampai langsung kaliin, ternyata pas dikalikan kok nggak bisa ya, karena itu ordernya tidak memenuhi syarat. Oke, gimana contoh tidak memenuhi syarat? Contoh yang perkalian yang tidak bisa ya. Oke, ini contoh misalkan ya, Bapak punya matriks A dan matriks B. Berapa hasil perkalian matriks A kali matriks B? Nah, ini adalah contoh perkalian matriks yang tidak bisa nih. Karena apa? Lihat, matriks A ordonya berapa nih? 2 kali 2. Matriks B ordonya barisnya 3, kolomnya 1. Sehingga lihat, banyaknya kolom matriks A tidak sama dengan banyaknya baris matriks B. Sehingga ini tidak sama. Sehingga ini tidak bisa dioperasi hitung perkalian matriks dengan matriks. Simpel kan? Jadi ya sudah, tidak bisa. Atau tidak ada hasil perkaliannya. Tidak bisa atau tidak ada hasil perkaliannya. Simpel kan? Jadi kalian selalu perhatikan syarat utamanya, oke? Nah, jadi segitu aja dari pembahasan perkalian matriks dengan matriks. Semoga video kali ini bisa dipahami dengan sungguh-sungguh ya, karena ini lumayan ya, aku ini lumayan butuh banyak latihan karena ini sangat tricky. Silahkan baca juga modulnya dan kerjakan latihan soalnya. Sekian dari Bapak. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan bagi Bapak juga khususnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.